Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2022. Program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di MTS Mambaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan. Oke, saya akan menampilkan praktek uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita harus berdoa. Oke. Ketua kelas, pimpin doa. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khuluq. Hadir semua nih? Hadir. Yang enggak hadir. Oh, hadir. Ya. Oke, alhamdulillah ya, yang hadir ini semoga sehat semua. Amin. Oke, saya absen dulu. Absennya. Ahmad Maulana. Hadir. Saiful Amin. Hadir. Irsyad. Hadir. Ilzam. Hadir. Timur. Hadir. Fatur Rosi. Hadir. Sofyan. Hadir. Rizal. Rofiq Tansil. Hadir. Wildan. Sakit. Wah, sakit kemana? Sakit. Sakit, Pak. Ya, maksudnya sakit apa? Sakit lambung, Ustaz. Oh, Ya. sudah dicek ke Ya, kesehatan? Sudah. Katanya sakit lambung, oleh kawan Pak sakit perut mulus katanya. Oh, ya sudah, doakan aja semoga sehat ya. Amin. Oke, lanjut. Desi Aditya. Ada. Desi Aditya B. Ada. Ada dua nih ya. Bang Solianwi. Hadir. Rahman. Hadir. Irfan. Hadir. Oke, jadi hanya satu saja yang tidak hadir ya. 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 Oke. Di ruangan ini sudah bersih ya. Ya. Alhamdulillah ini sudah bersih ya. Kita cek dulu. Ini sudah disapu ya. Sudah bersih kalau di sini, Pak. Ya, ini karena kebersihan ini bisa kita sehat ya. Ya. Oke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Nah, kita bisa berkumpul ini kita harus bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan kita kesehatan ya. Salah satu bentuk kita bersyukur pada Allah apa? Belajar. Harus sebagai seorang santri kita harus belajar dengan semangat, dengan giat supaya jadi orang Sukses. Alhamdulillah. Mau jadi orang sukses? Mau. Mau jadi orang sukses? Mau. Yel-yelnya dulu. Ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nih semangat semua ya. Ya. Pak Guru juga ikut semangat ini ya. Oke. Kita lanjut, kemarin kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Nih lihat. Pesawat sederhana kita sudah belajar ya. Ya. Nah, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan menjadi lebih ringan. Contohnya apa? Contohnya ini gunting ya. Contohnya gunting. Ada lagi sliver, itu juga gunting sliver juga contohnya ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang katrol. Ada yang tahu katrol? Saya, Pak. Katrol Ya. itu adalah suatu alat untuk mengangkat suatu barang yang bebannya sangat berat. Oh, sangat berat sekali. Iya, Baik, makanya baik. menggunakan katrol biar lebih mudah mengangkatnya kayak gitu. Luar biasa. Oke. Jawaban yang paling bagus kita kasih jempol dulu. Ingat tadi? Ya. Semangat apa namanya? Semangat jempol. Tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol.
Jempol. Mantap. Saya tidak hafal ini. Sebelum kita belajar tentang katron, saya ingin pretest dulu. Ya, saya tes dulu kemampuan awal kalian. Kalian jawab lembar jawaban ini. Nanti dikasih namanya siapa, ya. Dijawab ABC saja, ya. Individu, tidak boleh lihat temannya, ya. Harus kemampuan kita sendiri. Jangan takut salah. Kalau salah tidak dipukul. Itu saja, ya, supaya saya tahu. Oke, nih. Kasihkan belakangnya. Oke. Nah. Oke. Saya kasih waktu 4 menit. Oke. 4 menit. Sudah dapat semua? Nama. Ya, jangan lupa nama dulu. Pak, boleh. Sudah. Sudah? Ya. Oke, silakan kumpulkan. Sudah semua ya? Ya. Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar apa, Kak? Sesuai sudah instruksi saya minggu lalu. Kalau kita akan belajar tentang katrol. Ya, sudah dibaca bukunya? Sudah. Alhamdulillah. Sejak kita baca katrol, apa manfaatnya dalam kehidupan? Kalau kalian bisa paham tentang katrol, maka dalam kehidupan pekerjaan kita yang terasa kita susah, kita bisa mengaplikasikan materi ini dalam kehidupan, ya. Oke. Terus langkah-langkah yang akan kalian lakukan nanti bagaimana? Yang pertama, saya akan ngasih masalah dulu, ya. Masalahnya nanti saya setel video dulu, amati video, nanti baru permasalahannya kalian akan saya sampaikan permasalahannya, ya. Setelah itu berkelompok. Berkelompok nanti ada LKPD, kalian kerjakan sesuai dengan LKPD sambil praktek. Nah, nanti ini ada alat, nanti kalian praktek. Jangan takut karena saya akan bimbing juga. Oke, siap? Siap. Nah, setelah itu nanti setelah praktek, datanya masukkan tabel, masukkan di LKPD, jawab LKPD-nya, presentasi. Ya kan kemarin sudah biasa presentasi, ya. Nah, syaratkan yang tidak aktif harus aktif bertanya. Oke. Setelah presentasi baru nanti kalau ada pertanyaan yang kurang pas akan saya perbaiki. Oke. Siap? Siap mulai. Siap. Lihatnya dulu. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang amati video. Perhatikan anak sedang Membantu ibu. ya dia jelas. Sekarang video yang kedua. Nih ada anak kecil juga menimba air. Ya. Kalian sudah amati video? Sudah. Permasalahannya adalah yang pertama, bagaimana cara yang paling mudah mengambil air? Ya. Dari dua gambar tadi, mana yang lebih mudah? Sama. Pakai apa? Oke. Terus buktikan cara tersebut dengan memperhitungkan keuntungan mekanik. Lebih mudah nggak itu? Lebih mudah. Lebih berat mana? Lebih mudah yang kedua. Bagaimana membuktikannya? Oke. Oke, bagus. Kita akan melakukan praktek, ya. Bagaimana cara praktek? Ini saya akan kasihkan LKPD. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Ini nama kelompok, ya. Nama kelompok diisi.
Terus langsung saja ke halaman berikutnya. Nah, masalahnya sudah, langsung halaman berikutnya. Hitung. 1, 2, 3, 4, Dari satu lagi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. 2. Oke. Yang menyebutkan angka 1 berkumpul di sini. Kelompok 1, ya. Berhadapan, ya. Ya. Yang angka 2 di sini berhadapan. Ya. Ya. Yang 3 di sini juga. Silakan kalian baca, alat-alatnya sudah lengkap tidak? Ya, sudah. Lihat alatnya itu ada statif. Nih. Tadi yang panjang itu. Ini. Ah ya. Ini cara menimbangnya diinikan ya. Taruh dulu sini ya. Dibaca nanti di sini dua kan. Nah, kaitkan lalu dibaca. Masuk angka ini ya. Ini. Ya. Ditimbang dulu sudah angka pertama. Sudah. Katanya sudah ditimbang. Ya. Berarti yang ke sini ya. Terus yang kedua. Bunda itu juga 5 ini 1. Sudah digituin terus. Oke. Nanti kalau sudah dibaca itu di ini kan dibaca ya, dicatat di tabel ya. Ya. Nih diikat dulu di sini. Ikan di sini dulu. Nah ini kan. Nice, kan. Nanti ya, jangan sama ya dengan tadi. Ya sama dengan itu semua. Yang kalian ukur tadi di sini ya. Tinggal dibagi saja. Berat dibagi kuasa. Pertanyaan itu kan di pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Ya. Dijawab. Oh, kita Sudah semua? Ya. Oke. Kalau ada teman yang presentasi, kalian dengarkan, perhatikan, samakan dengan jawaban kalian. Kalau tidak sama, kalian boleh bertanya. Terus kalian boleh menyanggah, disanggah. Menurut saya ini salah, karena menurut saya kan begini. Ya boleh disanggah ya. Disanggah saja kalau tidak sama. Lalu siapkan, semua kelompok ini siapkan pertanyaan. Satu kelompok yang tampil, kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Oke, siap? Siap. Mana nih semangatnya kok Mas Wiloyo? Tepuk semangat, Semangat ya. Kita tepuk dulu. Ya. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tambah yel mungkin lebih semangat ya. Semangat lagi. Pagi. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Kelompok 4 maju. Oh, Biar tambah semangat. kelompok 2 siapa? Tuh. Oh, kelompok 2. Pinter kan. Pinter. Yang lain perhatikan. Kalau ada yang sana bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kami, yaitu dari permasalahan, yaitu tentang katron. Ini kita harus disuruh untuk membuat 3 jenis katron. Yang pertama itu katron tetap, yang kedua katron bergerak, dan yang ketiga itu katron ganda, gabungan dari katron tetap dan bergerak. Di sini kita sudah membuat tabel tentang sistem katron, berat beban, gaya kuasa, dan keuntungan mekaniknya yang dihasilkan dari perhitungan tadi. Yang pertama kita itu menghitung satu katron tetap, di mana berat bebannya itu 100 gram ya tadi. 100 gram itu sama dengan 1 Newton.
Jadi gaya kuasanya itu sama dengan 1 Newton. Maka keuntungan mekanik dari katrol tetap itu sama dengan 1. Yang kedua itu katrol bergerak dengan berat beban yang sama itu. Berat beban yang sama itu ya 100 berarti 1 Newton. Maka gaya kuasa yang dihasilkan itu 0,25 Newton. Jadi semakin berkurang ya dari katrol tetap ke katrol bergerak. Maka keuntungan mekanik yang dihasilkan itu 2. Lanjut ke katrol gabungan dari katrol tetap dan bergerak. Di sini berat bebannya tetap 100 gram, maka hasilnya itu 1 Newton. Dan daya kuasanya menjadi 0,25 Newton. Jadi digabung itu akan menjadi kecil, sehingga keuntungan mekaniknya juga bertambah menjadi 4. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan katrol yang akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama di sini ada suatu gambar yang mana yang pertama yang gambar A di sini gambar yang beban yang menggunakan katrol, dan yang B di sini tidak menggunakan katrol. Dan pertanyaan, menurut kalian berdasarkan dari kedua gambar tersebut, aktivitas manakah yang lebih mudah dilakukan? Sertakan alasannya. Jadi setelah kami diskusikan bersama, menurut kami lebih mudah yang gambar nomor U, dan yang B langsung pakai katrol untuk penarikan sendalnya tersebut, seperti itu. Dan pertanyaannya, apabila seorang tersebut mancing dengan menggunakan gambar B yang menggunakan katrol, apakah usaha yang dikeluarkan untuk menarik ikan akan sama dengan jika dia tetap menggunakan pancing A? Mengapa demikian? Tidak sama, karena gambar B itu menggunakan pancing yang menggerakkan sistem katrol, seperti itu. Dan yang nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang ketiga, yaitu sesuaikan gambar berikut dengan jenis pesawat sederhana yang benar dengan mekanis menarik garis. Yaitu di sini ada 3 gambar, yang mana ini disuruh untuk mengkategorikan yang benar. Yang pertama, gambar yang pertama ini termasuk menarik, yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25 Newton. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan menjawab pertanyaan apa yang dapat kalian simpulkan, maka kesimpulannya adalah katrol mempermudah pekerjaan dan juga memperingan berat beban yang diangkat dari suatu benda. Itulah kesimpulannya. Ya, cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila yang masih ada yang mengganjal atau yang kurang dipahami, bisa dipertanyakan. Dari besaran 1 sampai 4, silakan. Saya. Ya. Oke, ini banyak ya, kelompok 1, 2, 3 semua ingin bertanya. Ya. Yo, silakan diatur. Yuk, mulai dari kelompok 2 dulu. 3 dulu. Oke. Dari Sumak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sumak para teman. Perkenalkan dulu. Berdiri mungkin, berdiri saja supaya semangat. Yo, tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. I just wanted to introduce myself. My name is Fatur Rahman. I am delegation of the search circle, and my name. His name is Mahbub, and he is Yatfi. Ya, tepuk tangan dulu. Bahasa Indonesia saja. Dari pemaparan teman kita dari kelompok 4 itu kan, bahwasanya pada katrol 1 itu atau katrol yang tetap, keuntungan mekaniknya itu 1. Pada katrol bergerak itu keuntungan mekaniknya itu 2. Sedangkan pada katrol ganda itu keuntungannya itu 4. Pertanyaannya itu adalah, mengapa pada katrol ganda keuntungan mekaniknya itu paling besar? Ya. Bisa dipahami itu pertanyaan? Ya, bisa dipahami. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Ya, untuk menjawab hal itu, saya bisa dapat simpulkan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Yang katrol tetap itu sebelumnya begini, kalau benda itu tidak diangkat menggunakan katrol, maka benda itu akan tetap berat.
Jika mereka menggunakan katrol tetap, maka semakin ringan. Kalau ditambah lagi dengan katrol bergerak, maka benda itu semakin ringan dan juga keuntungan mekaniknya semakin ringan. Nah, dan itu menjawab dari pertanyaan kalian. Katrol bergerak dan katrol tetap itu akan menghasilkan keuntungan mekanik yang lebih besar, yaitu 4. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Keuntungannya bertambah ya. Ya. Kolaborasi antara katrol bergerak dan katrol tetap sehingga menjadi katrol ganda seperti itu. Kalau katrolnya semakin banyak, ada 10 katrol. Ya, itu akan semakin ringan dan keuntungan mekaniknya semakin banyak. Oke, Ya. tepuk tangan dulu. Lanjut. Mungkin yang lain. Ada kelompok 1 tadi. Kelompok 1 Tahu dulu. dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Pertanyaannya begini kan, tadi kan alat-alat dari praktek itu ya berupa yang telah kita pegang itu. Di antaranya tali. Yang saya mau pertanyakan tentang tali dan katrol. Ketika katrol bertambah, maka keuntungan semakin ringan, semakin besar, dan beban yang diangkat itu semakin ringan. Apakah dari tali itu ketika tali semakin panjang, apakah akan semakin berpengaruh juga terhadap beban atau keuntungan itu? Ya, bisa dipahami ya. Paham, jelas? Jelas. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab itu begini. Kalau satu katrol, maka tali itu semakin panjang. Kalau katrolnya semakin banyak, maka tali itu jaraknya itu semakin sedikit. Jadi dapat disimpulkan kalau tali itu semakin pendek, maka beban itu semakin ringan, begitu. Itu menyimpang semakin panjang tali, tegangan tali itu akan semakin besar seperti itu. Sehingga dapat menyebabkan beban itu semakin seperti itu, semakin ringan kalau talinya semakin panjang karena tegangannya itu semakin tinggi. Pegangan. Ya. Oke, ini supaya tepuk tangan dulu ya. Supaya tidak berlarut-larut ya, biar saya arahkan saja ya. Sebetulnya ini kalau katrolnya hanya satu saja, katrol tetap saja ya. Mau talinya pendek maupun panjang ya, katrolnya tetap satu ya. Ya satu keuntungan mekaniknya sama saja. Ya, kalau saya di kelompok tadi yang presentasi tadi itu bilangnya semakin panjang tali semakin banyak katrol ya. Mungkin analogikanya dia kalau talinya panjang nanti katrolnya banyak. Memang itu lebih mudah karena katrolnya banyak. Tapi kalau misalnya hanya satu katrol, talinya panjang, ya keuntungan mekaniknya cuma satu, sama. Berarti tolak ukurnya katrol. Katrol, ya semakin banyak katrol, keuntungannya semakin ringan ya. Kalian tahu truk besar itu tronton? Ya. Nah, untuk mengangkat itu pakai apa? Pakai tangan di sana? Enggak. Bisa. Pakai apa? Alat yang besar itu, dilihatlah katrolnya ada berapa. Kalau kalian bisa hitung luar biasa ya. Banyak itu katrolnya ya. Oke, sudah. Saya rasa cukup itu 2 orang karena sudah pertanyaan sudah banyak sekali ya. Sampai habis ini. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Saya bukan jika ada kesalahan murni dari saya, kalau ada kebenaran murni dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi. Kita beri semangat dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Takbir. Oke. Kelompok berikutnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kita yang berupa katrol. Ya. Buat kelompok 2. Sudah kan? Tercukupi sudah kan ya. Untuk kelompok 1 tadi kan pertanyaannya sudah ada ya. Oke. Kita sudah melakukan presentasi juga tanya jawab ya. Sekarang kita masuk ke ini. Temannya tadi kan bertanya ya. Tentang tali. Nah, memang kalau banyak tali, kalau panjang tali tidak berpengaruh ya.
meskipun satu katrol belum tentu keuntungan mekaniknya sama. Ingat, katrol tetap keuntungan mekaniknya adalah 1. Katrol bergerak keuntungan mekaniknya adalah 2. Untuk katrol tetap 1 ya. Ini bergerak 2. Katrol ganda tergantung banyak tali. Tali yang bagaimana? Tali yang mengikat katrol. Kalau pakai 2 katrol, tali yang mengikat itu 2. Jadi 1, 2, langsung. Hanya 2 saja. Cuman ada tadi temannya kan ada yang mencari sampai 3 ya. Ada ketemu kelompok 4, ketemu 4. Ya, padahal menggunakan 2 katrol. Mungkin kita itu ada kesalahan dalam membaca alat. Ya, karena juga pengaruh dari tali kan punya gesekan-gesekan juga. Termasuk alatnya juga kurang begitu sensitif sehingga ini berpengaruh. Tapi tidak salah. Ya. Tidak salah. Ya, kalian melakukan itu sesuai dengan prosedur dan langkah-langkahnya sama, sesuai, datanya juga sesuai, itu sudah benar. Dari yang telah kita diskusikan, kita sudah menyimpulkan. Di LKPD sudah ada kesimpulan. Ya. Oke, kelompok 1 kesimpulannya apa? Berdiri. Dari kelompok kami, kesimpulan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelompok kami menyimpulkan terhadap praktek tadi bahwa semakin banyak menggunakan katrol maka pekerjaan semakin mudah dan beban yang diangkat itu semakin ringan. Oke, sama? Atau ada yang lain? Sama. Oke, kelompok 2. Jangan tuh sama-sama, kelompok 2 mungkin lain ini. Mungkin punya ide cemerlang. Kelompok 2 sudah? Silakan dibacakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya dari kelompok 2 ini menyatakan bahwasannya yang pertama, secara umum itu ketika kita menggunakan katrol ya tentunya apa yang kita lakukan itu lebih mudah, lebih ringan dan lebih mengentengkan terhadap kita. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita itu menggunakan itu katrol secara umum, secara katrol tetap, apakah kita ketika menggunakan katrol yang begini ada perincian yang lain? Ada. Ketika kita itu menggunakan katrol yang bergerak, tetap bergerak, maka nanti itu keuntungan yang diperoleh itu mungkin akan lebih banyak. Jadi dalam katrol ini mungkin banyak hal yang dapat kita peroleh di sini. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3. Yuk, baca saja ya, sudah ya. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwasanya semakin banyaknya katrol yang digunakan maka beban yang akan diangkat itu akan semakin ringan. Terasa semakin ringan. Iya. Oke. Apa lagi? Cukup. Oke, tepuk tangan. Ya, kesimpulan dari kami itu dari yang tadi bahwa macam-macam katrol itu ada 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak dan katrol ganda. Dan juga kita bisa mempelajari dari kehidupan sehari-hari bahwa alat-alat di sekitar kita itu ada yang menggunakan sistem katrol. Dan juga nanti kita membuat training bahwa membuat alat yang bisa membantu pekerjaan manusia itu dengan katrol ini. Ya, mungkin begitu dari kami. Oke, terima kasih buat kelompok. Ini hasilnya di kelompok 4 ya. Ya. Oke. Kita lihat sekarang. Nih. Kalian sudah tahu katrol tetap, sudah ya. Katrol tetap ini dalam kehidupan sehari-hari kayak orang limba ya di sumur. Nah, ini katrol bebas. Nih bergerak ke atas bawah nanti itu ya. Konstruksi ya. Ini katrol ganda ya. Yang bergerak ada, yang tetap ada, yang di atas ya. Jadi saya minta satu orang refleksi perasaannya ya setelah mengikuti pelajaran ini. Kalian ini senang atau tidak perasaannya? Ceritakan. 1 orang, 2 orang saja. Ayo, coba berdiri. Macam-macam katrol itu ada, terus sangat membantu untuk pekerjaan kita sehari-hari. Perasaan tentang sistem pembelajarannya ya, tentang diskusi apa menyenangkan tidak, Tentang diskusi. Terus ada musyawarah ya, secara kalau kelompok
kelompok saya tadi ya alhamdulillah kompak, ya senang, bisa berjalan dengan lancar. Ya menurut kamu nanti kedepannya seperti ini enggak? Pinginnya? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan post test. Tes ya, ini kerjakan kayak tadi ya. Tapi ini karena kalian sudah tahu tentang katrol, harus dijawab sesuai dengan yang kalian pahami, yang kalian baru pelajari. Oke? Silakan ini. Langsung sekarang. Siap. 3 menit bisa? Bisa. Oke. Takbir dulu. Takbir. Oke, lanjut. Sudah tak? Udah. Sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan kalau sudah. Oke, 14. Oke, kalian sudah mengerjakan post test. Minggu depan kita akan belajar tentang bidang miring, ya, bidang miring, ya. Apa itu bidang miring? Baca bukunya, ya. Ada. Mau juga praktek seperti ini? Mau. Oke, kalau begitu tepuk semangat dulu. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, kita harus berdoa. Oke, ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya. Kita sudah mulai pembelajaran, sudah kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.